Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para sepuh, para penispuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil khusus dumateng Al-Mukarram Romo Kiai Haji Nur Hamid, ugi Romo Kiai Abdul Haris ingkang tansah kawula mulyakaken, segenap wali murid, wali santri ingkang kawula mulyakaken ugi Bapak Kepala MTS, MA, MI Hufad Al-Iqaniyah yang saya hormati, para bapak, para ibu, para wasdaya, lan ugi ananda beserta wisudawan, wisudawati yang Abah cintai dan Abah banggakan. Terlebih, marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bersilaturahmi dalam rangka wisuda putra putri kita semua kelas 3 MTS MA Fuad Al-Iqaniyah. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat dan maslahat bagi kita semua. Allahumma amin. Napa melih kawula ningali niki segenap dewan guru, bapak-bapak guru ketinggal semangat banget niku. Biasanya mboten ngangge dasi. Niku Pak Syair, Pak Ali. Kula tingali sami ngangge dasi. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa beliau ini orang yang punya semangat tinggi dan mencintai kehidupan. Dengan kita mencintai kehidupan, insya Allah kehidupan pun mencintai kita. Dengan kita mencintai profesi kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, maka profesi itu pun akan mencintai kita semua. Karena komitmen kita dari awal, kita bertekad menjadikan lembaga pendidikan ini sebagai lembaga pendidikan yang berintegritas, lembaga pendidikan yang baik. Lembaga pendidikan yang baik itu tidak bisa dibeli dengan apapun, karena ia berdiri di atas sebuah prinsip, yaitu prinsip memperjuangkan nilai-nilai idealisme dan mewujudkan cita-cita mulia, yaitu mendidik generasi untuk tetap selalu berpegang teguh dengan akidah dan amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Karena itu, seperti yang sering saya sampaikan pada dewan guru di sini semuanya, hendaknya kita tetap beristiqomah untuk tetap selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi ini sebagai pedoman kita dalam menjalankan aktivitas pendidikan di
lembaga pendidikan di sini. Karena itu kita tidak perlu silau melihat gemerlapnya berbagai jargon. Ya. Seperti sekarang ini ada sekolah jargonnya itu mentereng banget itu. Sekolah mencetak apa? Pemimpin bangsa. Betul. Sekolah pencetak kader pemimpin bangsa. Saya kira itu tidak perlu. Yang penting kita bisa mendidik primen dari generasi yang baik. Gimana Bu? Pripun men putra putri panjenengan sedaya niki duwe karep dadi wong apik. Dadi pejabat ya pejabat sing apik. Dadi warga negara biasa pun juga menjadi warga negara yang baik. Ora kudu dadi pejabat, ora kudu dadi pemimpin. Sing penting dadi wong sing apik. Wong sing perek karo Gusti Allah ini. Orientasinya ke sana. Karena itu ciri khas pendidikan di sini tidak mudah mengikuti arus, juga tidak gampang mengikuti kemauan pasar, dan tidak mudah larut dalam tren. Ini ciri khas pendidikan di sini yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Ada sekolah yang selalu ingin tampil beda, tapi sekedar asal beda, tidak ada pijakan ideologis yang kuat. Ada sekolah yang menciptakan perubahan, mencari dan menemukan hal-hal unik yang berbeda dengan sekolah yang lain, tapi hanya sekedar sebagai strategi pemasaran agar lebih tampak menarik. Nah, kalau di sini memang beda dengan sekolah-sekolah yang lain, tapi karena terkait dengan alasan didirikannya sekolah di sini. Karena itu Bapak Ibu wali murid semuanya tidak perlu kaget kalau di sini seperti hari liburnya ini kita memilih hari Jumat. Karena ini yang sudah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri khas pendidikan yang mengacu pada pola pendidikan yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi itu pendidikan yang mengkombinasikan antara ilmu, iman, dan akhlak. Ini generasi yang kita harapkan kemunculan dari sini. Ya, pertama ilmu apapun, ilmu yang bermanfaat, bukan cuma ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu perekonomian, bahkan ilmu politik yang bermanfaat. Semua itu merupakan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pinter tok, tidak hanya dia berilmu, dia harus berakhlak. Ini buatan Bu, ini buatan. Nek pinter tapi orang duwe akhlak, naudzubillah min dzalik. Ujung-ujungnya dadi wong durhaka karo wong tua. Ini buatan Bu. Bahkan durhaka kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Orang duwe unggah-ungguh, suka-suka duwe uripe, pinter, ya. Tapi orang duwe etika, orang duwe akhlak. Walaupun dia seorang pemimpin, sekarang banyak pemimpin sing orang duwe akhlak, gimana? Gimana? Nggih. Dia punya akhlak, tapi tidak punya iman, punya ilmu. Ahli strategi macam-macam ini itu dan sebagainya, juga berakhlak, tapi orang dua iman. Nggih, naudzubillah min dzalik. Pengen buatan Bu kagungan putra ngaten niku. Sukses menjadi seorang bupati, sukses menjadi seorang gubernur, tapi orang dua iman, orang gelem sholat, bahkan menyatakan diri keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Karena itu di sini pendidikan kurikulum di sini selalu berpatok pada 3 perkara ini. Itu kombinasi antara
ilmu, iman, dan akhlak. Ilmu saja tidak cukup, harus disertai dengan akhlak. Akhlak belum cukup, harus disertai dengan iman. Kadang-kadang wonten tiyang ingkang sanjang, sing penting wong duwe akhlake apik, hubungan karo sapa wae sing apik. Ora sembayang ora apa-apa. Wonten boten Bu? Wonten boten sing ngaten niku? Lho, niki mboten kenging. Kalian ini alumni dari sini tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus berilmu, juga berakhlak, dan juga harus punya iman yang kuat. Karena itu seperti yang sering saya sampaikan dalam rapat bersama Dewan Guru di sini, buat jangan kita mudah larut dalam tren pendidikan sekarang ini. Tren yang ngetren itu ujung-ujungnya keuangan yang maha kuasa, bukan ketuhanan yang maha esa. Mendidik orang main pinter-kejar, orang mendidik main dadi wong sing manfaat, akhirnya dia memang bisa kerja tapi orang bisa dadi wong sing manfaat. Gimana Bu? Gimana? Okay. Boleh kita mempelajari, bahkan dianjurkan ilmu apapun yang maslahat manfaat bagi kehidupan harus dikuasai oleh kalian generasi muda ini. Namun jangan sampai meninggalkan garis-garis utama kita, apa-apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada segenap Dewan Guru, Kepala MTS, Kepala MA, saya selaku pembina yayasan di sini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerjasamanya, jerih payahnya untuk mendidik putra-putri kita semua di sini. Alhamdulillah. Para guru di sini semuanya bersemangat nih Pak. Semangat Bu. Oke. Sebab semuanya ditujukan hanya ibtighu amardhatillah, hanya mencari ridhonya Gusti Allah. Alhamdulillah. Seperti Pak Said itu semangat banget. Walaupun gajinya beda karo PNS. Nggih betul. Tapi tetap semangat. Nggih. Betapa kita tidak bahagia dengan apa? Dengan profesi kita sebagai seorang pendidik. Allah itu mensifati, lebih memuliakan para pendidik dari profesi yang lainnya. Ketika Allah menyifati dirinya sebagai sang khalik, Allah hanya menyebutkan dengan kata-kata Al-Karim, yang mulia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka. Ya, yang menciptakan. Al-Karim yang mulia, alladzi khalaqaka yang menciptakanmu. Tapi ketika Allah mensifati dirinya sebagai sang pendidik, Allah mensifati dengan kata-kata Al-Akram, isim tafdhil, lebih mulia. Kalau Al-Karim ini yang mulia, Al-Akram itu yang lebih mulia. Gimana? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Itulah. Wa Tuhanmu lebih mulia karena alladzi 'allama, yang mengajar, alladzi 'allama bil qalam. Jadi mafhumnya profesi pendidik ini lebih mulia daripada profesi-profesi yang lainnya, dan ini yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi ketika Allah mensifati dirinya sebagai sang khalik, Allah menyebutnya, mensifatinya dengan kata-kata Al-Karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Tapi ketika mensifati dirinya sebagai sang pendidik, Allah mensifati dengan kata-kata Al-Akram, alladzi 'allama bil qalam. Lebih mulia. Itu. Karena itu ya kita harus
selalu semangat dan mencintai profesi kita sebagai pendidik. Dan ini merupakan amal jariah. Anak-anak kita ini tumbuh berkembang menjadi generasi yang berakhlak, berilmu dan beriman. Ini menjadi amal jariah kita semua yang telah mendidik bersama. Kemudian pada anak-anakku sekalian, kalian harus tetap selalu menjaga nama baik alma mater kalian, itu pondok dan MTS MA Khufat di sini semuanya. Baik kalian yang meneruskan di MA sini, yang MTS, atau meneruskan di luar. Kami tidak mewajibkan kalian harus sekolah di sini, semua tergantung kalian. Hanya Abah berpesan, carilah lembaga pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai tauhid. Itu ya. Jangan gampang silo melihat gemerlapnya dunia. Jangan mudah belereng, nyawang kebiaring jagat. Tetaplah untuk beristiqomah, berada pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masa-masa tua kalian, kesuksesan dan kegagalan kalian itu ditentukan oleh masa-masa muda kalian sekarang ini. Para pemuda itu ibarat surya. Ibarat surya. Ini pemuda remaja itu ibarat sinar matahari yang memancar di siang hari dengan terik panas yang menyengat. Berbagai bakat, potensi, kecenderungan, baik kecenderungan kepada kebaikan maupun kecenderungan kepada kejahatan. Dorongannya imbang ketika masa muda. Karena itu kesuksesan dan kegagalan, bahkan ya kematangan kepribadian ini ditentukan ketika masa-masa muda kalian sekarang ini. Ya, karena itu kalian harus selalu berhati-hati. Ya. Harus selalu berhati-hati, jangan sampai salah, keliru memanfaatkan masa muda kalian. Tetaplah untuk masuk dalam golongan para pemuda yang dipuji oleh Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Wazidnahum huda, dan kami menambahkan pada mereka petunjuk, kebenaran, ilmu pengetahuan. Ya, mudah-mudahan semua santri baik yang diwisuda hari ini maupun yang belum diwisuda mudah-mudahan termasuk golongan saya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Karena itu Al-Qur'an ini menggarisbawahi hal-hal yang harus dimiliki oleh kalian para pemuda. Pertama, tetap untuk selalu punya keberanian, berani mengungkapkan yang hak itu hak, yang batil ya batil. Berani bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini disebutkan, dicontohkan karakternya Nabi Ibrahim. Walaupun harus berbeda dengan kebanyakan orang. Ya. Karena kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya orang. Ya. Yuqasun nas bil haq wala yuqasul haq bin nas. Manusia diukur dengan hak, bukan hak yang diukur dengan manusia. Walaupun kadang-kadang harus berbeda dengan kebanyakan mayoritas masyarakat yang ada, kalian tetap harus berani tampil. Ya. Yang pertama, sifat syaja'ah. Yang kedua, harus selalu menjaga akhlak dan kepribadian sehingga tidak gampang jatuh dalam asusila, tidak mudah gampang tergoda, tidak gampang terjerumus. Ini digambarkan dalam kepribadiannya Nabi Yusuf ketika masih muda. Kemudian selalu semangat menggapai cita-cita, sehingga keterbatasan, kekurangan, penderitaan tidak menjadi penghalang bagi kalian untuk selalu semangat menggapai cita-cita. Dan ini digambarkan dalam pribadi karakter Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Meskipun masa kecilnya penuh menderita, ya,
penuh dengan kesengsaraan, tapi beliau tetap menjadi pemuda yang al-amin, pemuda yang jujur. Ya. Bahkan penderitaan itu peluang untuk mengukir prestasi dalam sejarah hidup kalian semuanya. Untuk itu pesan Abah kepada kalian, tetaplah menjadi manusia yang baik, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berada pada jalur sabilillah. Karena jalan hidup hanya ada dua, sabilillah dan sabili syaitan. Siapapun orangnya pasti berada di antara salah satu dua jalur itu. Ya. Ada kalanya kita berada di jalan sabilillah, jalan Allah. Ada kalanya kita berada di jalan syaitan. Ya. Bagaimana kita berada di jalan syaitan? Bahkan yang sering Abah sampaikan itu ya, kisah Nabi Adam itu menggambarkan, mengingatkan pada kita semua agar kita selalu berhati-hati. Kadang-kadang kita dihadapkan pada tawaran-tawaran manis yang merangsang nafsu, sehingga mudah menjadikan kita gampang melupakan apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu tetaplah kalian menjadi manusia yang baik ya, dalam segala hal. Ya. Pemuda yang selalu menghabiskan waktunya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Bapak Ibu wali murid semuanya, di sini kami minta maaf sebesar-besarnya kranten mboten saged maksimal kula wentah putra putri panjenengan sedaya karena keterbatasan kami semua di sini, kekirangan kawula sedaya teng mriki sehingga kirang maksimal angenipun kula wentah putra putri panjenengan sedaya. Tapi sinoso ngaten alhamdulillah wonten ing enjang menika putra putri panjenengan saged diwisuda. Nggih. Duka kados pundi hasilipun sing penting pun wisuda ngaten niku nggih. Pun wisuda. Salajeng ingkang badhe nerusakaken mriki nggih monggo. Ingkang badhe nerusakaken Jawi nggih monggo. Yang penting itu tadi carilah lembaga pendidikan yang berbasis tauhid. Apalagi urusan ulumuddin, carilah gurunya. Jangan melihat fasilitas. Itu ya. Lihatlah gurunya, jangan melihat fasilitasnya. Karena yang mempengaruhi kalian, karakter kalian itu nanti gurunya, bukan gedungnya, bukan fasilitas. Itu ya. Guru yang istiqomah, guru yang tekun beribadah, itu yang akan mempengaruhi karakter kepribadian kalian semua. Karena itu ketika kalian mencari, ingin berguru kemanapun juga kalian bisa milih. Ya, lihatlah gurunya, jangan melihat fasilitasnya. Itu loh. Ya. Ya. Jangan mudah terpesona dengan tampilan fisik. Kadang-kadang seperti gunung yang kita tampak indah dari jauh, tapi setelah kita dekati ternyata banyak jurang menganga di sana. Itu ya. Ini biasa niki para bapak ibu sedaya, putra putri panjenengan kadang-kadang teng mriki ya kadang-kadang nyebeli, kadang-kadang ya nyenengaken. Nggih mboten? Ini biasa ngaten niku. Kados panjenengan teng griya niku mbok. Kadang-kadang nyenengi, kadang-kadang nyebeli, nggih mboten? Nggih. Teng mriki ngaten niku. Sing dikarepaken saking mriki sing wangsul wis dadi wong sing bener-bener apik. Tapi paling mboten wonten perubahan walaupun mboten maksimal. Biasane karo bapak ibune cuek. Nggih mboten Bu? Wangsul oleh matur bahasa, pengertian, peka. Nggih mboten Bu? Nggih. Nggih biasane salat tetap koprak-koprak ya. Malih krungu adzan langsung orang nganti domongi. Nggih. Mila kawula teng mriki kalih putra putri panjenengan sedaya. Allah kadang ngalah, kadang kami harus berdamai dengan santri, kadang harus tegas. Nggih, berdamai artinya bocah kok bahasa mau ngajeng wangsul mawon ngaten niku nggih. Janjane waktu ni bali.
Dan jadi waktu ini balik. Ya kadang-kadang kita harus berdamai, ya surah apa itu ya. Tapi kadang-kadang kita harus tegas waktu ini sholat nih Bu. Teng mriki kula niku. Mungkin putra panjenengan wadul kali panjenengan. Lha nek subuh ora tangi diguyur banyu niku. Nggih mboten Bu. Teng mriki ngaten niku. Nggih. Kula paling abot niku nggugah santri niku nek esuk-esuk niku. Lagi sholat tahajud, lagi wirid, maca Quran, urung rampung wiridane, jam subuh kurang seperempat, bocah urung pada tangi. Akhirnya napa? Kula kali maca Quran niku guyur banyu nih Bu. Saya qulu subhana minan nasi ma wallahum. Terus tidak tidak ada nilai tawar. Nek waktune sholat kudu bangun, kudu tangi. Senajan turune jam 3. Begadang jam 3 baru tidur, tetap ya waktu subuh kudu tangi. Di sini begitu. Kadang kula mlebu masjid niku, ningali putrane sampeyan niku lagi beda turu, anak bocah dek-dek lagi deres. Saking senenge kula njukur duit tak duit nih Bu. Saking seneng. Mbamane pas artone niku mboten anu, mangke sing kula timbali. Wonten lare. Mulane niki mungkin santri putra baru tahu rahasianya. Kadang-kadang apa gelem aweh duit ini itu dan sebagainya. Kadang perlu bocah lagi nyapu halaman niku nggih diglewehi ning kancane. Ya, diglewehi. Tetep nyapu biasa tenan niku. Mangke timbali teparinga duit niku kula paring. Sangat mengapresiasi kesolehan kebaikan putra putri panjenengan teng mriki. Niku termasuk cara kula mendidik putra putri panjenengan teng mriki. Jadi ada kalanya saya harus berdamai dengan putra panjenengan, ada kalanya harus tegas. Panjenengan niku kita ngriya. Nggih mboten Bu? Nggih mboten? Nggih. Kapan panjenengan ora apa-apa lah ngaten niku lho. Nggih mboten? Nggih. Tapi untuk ya hal-hal tertentu panjenengan yang sepuh harus tegas. Ini harus tegas. Sampeyan duwe anak cilik nangis meronta-ronta njaluk peso mainan, diparingi mboten Bu? Diparingi mboten? Wong tua kokon ae kowe. Lho, duwe anak cilik nangis meronta-ronta nyuwun peso nggo mainan, diparingi mboten, Pak? Ya ora bakal niku, wong tua sing cerdas ora bakal. Kono nangis. Loh, karena dia meminta sesuatu yang membahayakan dirinya. Kan ngaten niku. Nggih mboten? Nggih. Karena itu panjenengan wong tuwa senajan saged apa niku ndurusi napa memenuhi sedaya permintaan lare, panjenengan kedah pandai menseri. Pandai milah-milah. Nggih. Kudu milah-milah sebab kehancuran anak itu kehancuran panjenengan yang sepuh. Dan yang akan dituntut besok di akhirat panjenengan selaku yang sepuh. Panjenengan juga anak orang yang sholat, orang yang maca Quran, orang duwe akhlak. Niki sampeyan besok sing dilandrat mengarsani Gusti Allah. Bahkan Kanjeng Nabi ngintiku laisu minni walastu minhum. Kowe udu golonganku lan aku ora melu-melu karo wong kaya kuwi. Kanjeng Nabi. Wong sing diparingi anak ora dididik atau dia dididik tapi dengan cara yang keliru. Sehingga tumbuh berkembang menjadi manusia yang tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, orang bisa maca Quran, tidak tahu tentang akhlakul karimah. Jadi wong sugih, jadi pejabat, tapi dia menjadi musuh agama. Panjenengan yang sepuh niki benjang tengah Kanjeng Nabi niku laisu minni, dia bukan golonganku. Ora diakoni mate Kanjeng Nabi. Mila ngantos santos ngaten niku Bu. Mendidik anak ngaten niku. Lah niki putra panjenengan nyuwun nerusaken teng pundi. Panjenengan wong tua kedah teliti. Kedah teliti kok kenapa kan njaluk sekolah nang kono, mondok nang kono. Apa motivasi yang mendorong anak saya untuk memilih sekolah di sana? Panjenengan tidak boleh kemudian kalau manut anaknya mau ini debut enggak ya nek hal-hal yang baik ya betul hal-hal yang menguntungkan anak tapi nek menurut pertimbangan panjenengan kayaknya nek kok ya mendingan ya
Ya, panjenengan kita tegas mencarikan mana yang lebih maslahat, manfaat kangge putra putri panjenengan sedaya. Mila saking menika kawula teng mriki mboten mewajibkan, mboten menganjurkan putra putri panjenengan kedah nerusaken teng mriki nggih mboten. Sak kersane panjenengan. Hanya itu tadi, berhati-hati. Zaman sakniki milih lembaga pendidikan. Nggih. Ingkang menentukan warna hitam putihnya masa depan putra putri panjenengan sedaya. Nggih mboten Bu? Nggih mboten? Nggih. Priye men putra putri panjenengan dadi wong sing sukses, sukses dunyane, sukses akhirate. Ngaten niku wau. Nggih. Jangan sampai karena panjenengan silo gemerlapnya dunia, oh anaknya aku kudu kerja nang Pertamina, ke sekolah nang kudu kerja nang wah macam-macam. Karena panjenengan niki silo belereng nyawang kebiaring jagat. Akhirnya sampeyan niki nyeret-nyeret putrane sampean kudu kaya ki tanpa mempertimbangkan nilai-nilai ukhrawiyah. Sekolah nek sing dipilih mung men bisa kerja ngoten niku tok. Mboten mempertimbangkan men dadi wong sing apik, dadi wong sing bertakwa. Nggih. Ujung-ujungnya niku keuangan yang maha kuasa, bukan ketuhanan yang maha esa. Sing penting oleh duit. Sekarang banyak sekali sekolah yang menjanjikan setelah rampung sekolah langsung oleh kerjaan. Kerja itu hanya setahun 2 tahun, masa kontrak kerja niku baru gue bingung mana. Iya betul. Loh. Tapi ini emang sing dituntun oleh cahaya Al-Quran, putra putri panjenengan selalu dituntun oleh petunjuk-petunjuk Al-Quran, mereka akan selalu berada pada jalur yang benar. Mboten bakal kesangsang carane niku. Orang khawatir urusan ini itu dan sebagainya. Mila sing langkung penting panjenengan yang sepuh niki putra putri panjenengan ingkang sampun wisuda niki kawula wangsulaken malih dhateng panjenengan. Monggo badhe terusaken teng mriki monggo nggih. Badhe nerusaken teng Jawing monggo. Sing penting niku wau. Nggih, sing penting tiyang sepuh kedah saged milihaken napa mawon kangge putra putri panjenengan. Napa malih kang berkaitan dengan pendidikan yang menentukan hitam putihnya masa depan putra putri panjenengan sedaya mangke. Ngoten niki. Para bapak, para ibu ingkang minulya mekaten apa ingkang saged kawula aturaken dumateng panjenengan sedaya nggih. Kawula nyuwun pangestu sang panjenengan sedaya mugi-mugi kegiatan teng mriki sedaya mugi-mugi barokah manfaat nggih dan mugi-mugi lancar sedaya. Allahumma amin. Kawula nderek bingah niki ingkang tamat aliyah sang mriki alhamdulillah kathah ingkang sami nerusaken kuliah. Dan kula tingali kesempatan teng mriku niki kathah program tahfidz. Sehingga perguruan tinggi banyak yang membuka asrama teng mriku nggih, asrama mahasiswa agar mereka bisa mengikuti program tahfidz menghafal Quran. Nah, santri yang dari sini karena sudah punya modal hafal Quran, akhirnya di sana ditarik dados guru niku Bu, dados ustaz niku nggih. Alhamdulillah sami kali dosen-dosen niku. Niki keuntungan putra putri panjenengan teng mriki ingkang saged rampung anggenipun mengikuti program tahfidzul Quran. Apalagi menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran. Seperti yang sering saya sampaikan pada para santri di sini, ya. Yang sudah mulai menghafal Quran, apalagi sudah mencapai 5 juz, 6 juz sampai ke atas. Ini sebaiknya kalian semua tetap meneruskan di sebaiknya, tapi tidak harus ya, tidak harus. Ya. Agar kalian bisa terus tahfidznya.
nambah terus. Nanti kalau kalian pindah ke Ponorogo kan harus mulai dari nol lagi. Ya betul, harus mulai dari titik kembali ke titik nol. Ya, belum lagi kalian harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan aturan pondok, menyesuaikan diri dengan ustadznya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tapi tentang beriki tinggal melanjutkan, meneruskan. Ngaten nih, sebaiknya tidak harus, boten kudu tentang beriki boten. Men Quran terus berkembang. Dan Quran itu harus punya sanad itu Bu. Yang membedakan Al-Quran dengan yang lain itu, Quran itu bersanad. Karena itu dalam kitab Al-Itqaniyah, yang namanya bacaan Al-Quran itu setelah dia berguru kepada Al-Quran, itu Al-Quran. Ya, syarat kiroah itu sah. Kiroah dipandang sah manakala dia pernah berguru pada guru Al-Quran yang terus musalsal sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dulu ada mahasiswa yang bertanya, beriki taken tenggulun itu, bah, saya mau nanya, ya gimana? Itu Al-Quran pada zaman Nabi itu tidak ada titik-titiknya, tidak ada harokat fathah dhammah kasrohnya. Ya, iya benar, nggak ada titiknya, nggak ada harokat fathah dhammah kasroh. Nah, sekarang yang kita lihat kan ada fathah dhammah kasroh itu di Qur'annya itu ya, ada harokat-harokatnya, ada titik-titiknya. Katanya Al-Quran dijaga dari penambahan, pengurangan, tidak bisa boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Lah ini kan berarti kan penambahan, bah ini ada fathah, dulu nggak ada fathahnya, nggak ada harokat dhammahnya, nggak ada. Lah kok sekarang kok ada, itu kan berarti ditambahi Al-Quran. Kelonjak itu karena panjenengan salah menilai Al-Quran. Ya. Al-Quran itu bukan notebook, bukan buku catatan, tapi hafalan. Hafalan yang terjaga. Proses turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi itu hafalan. Kanjeng Nabi mengajarkan pada para sahabat hafalan. Sahabat kemudian mengajarkan kepada sahabat juga hafalan. Turun-temurun sampai sekarang. Yang namanya program Tahfidzul Quran. Al-Quran pada masa awal diturunkan pada Kanjeng Nabi, memang huruf-huruf Arab tidak berharokat, tidak ada titik-titiknya. Kemudian sesuai dengan perkembangan kebudayaan Arab, kemudian untuk memudahkan membaca Al-Quran, ini ada ulama itu muridnya Sayyidina Ali, namanya Al-Aswad Ad-Du'ali, itu muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian mulai menyisipkan ada titik-titiknya itu, titik-titiknya. Dan ini bak niku titik setunggal teng ngandap, niku netak niku titik niku kali teng inggil, jim ada titiknya, hak nggak ada, kok titik di atas, dal nggak ada titik, dal itu. Ini Abul Aswad Ad-Du'ali, muridnya Sayyidina Ali. Ya, muridnya Sayyidina Ali untuk memudahkan bak. Lho coba ini panjenengan mboten nonton fathah dhammah kasroh harokatnya, mboten nonton titik-titike, saged pas mboten Bu? Mboten saged. Gundulan niku. Nggih. Innahum fityatun. Ini tulisannya ini mboten nonton harokat titike sami mawon kalau innahum fitnatun. Fityatun, fitnatun. Lho maknane pun bisa ngoten niku. Nggih mboten? Nah, sehingga Abul Aswad Ad-Du'ali, murid Sayyidina Ali, menyisipkan di situ ada titiknya, titik-titik di masing huruf untuk membedakan dengan huruf yang lainnya. Ngaten niku lho. Adapun bacaan Al-Qur'an tetap begitu. Walaupun ada tambahan titik itu tadi, itu, tapi makhrajnya ya ayatnya tetap seperti itu, tidak berubah. Artinya Al-Qur'an ini tidak dirubah, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Quran itu bukan buku catatan. Quran itu hafalan. Karena itu para ulama salaf kalau ada kata-kata qoro'a, membaca, itu artinya qoro'a an dhahri qalbi. Membaca dengan hati, artinya dengan hafalan. Itu, dengan hafalan itu. Nah, budaya hafal menghafal Al-Quran ini sudah dari zaman Kanjeng Nabi,
turun pada sahabat, terus generasi berikutnya sampai sekarang ini. Nah, paham betul Bu? Paham betul? Nek wonten tiyang taken Quran kok rin mboten nonton harokat sedemikian harokat betul kan kita mboten ngaten niku. Nggih mboten Pak Mahdum. Nggih mboten. Quran itu bukan buku catatan. Ngaten niku nggih. Buka Quran itu hafalan itu ya, hafal. Lah nek Al-Qur'an Gusti Allah niku ngalem dhateng tiyang-tiyang ingkang diparingi diparingi apal Al-Qur'an. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Akan tetapi Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat bayyinat yang tampak fi suduril ladzina, yang berada di dalam dadanya itu Al-Qur'an. Bukan yang di buku catatan. Fi suduril ladzina utul ilma, berada di dadanya. Gusti Allah ngendikane utul ilma, orang yang diberi ilmu itu orang yang hafal Quran. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Para ibu ingkang mulya kados mekaten nggih, mugi-mugi putra-putri panjenengan sedaya niki pikantuk ilmu manfaat barokah dunya akhirat lan sukses sedaya nggih dunya akhirat. Li hadhihi as-shalihah al-fatihah.